Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat memulai kembali pembahasan kuliah kita tentang analisis produktivitas. Pada video kali ini kita akan membahas dua subtema. Yang pertama adalah pengukuran produktivitas dan yang kedua adalah hubungan antara produktivitas dan profitabilitas. Kita mulai saja. Yang pertama adalah pengukuran produktivitas. Bagaimana sebenarnya produktivitas itu dapat diukur? Yang pertama adalah pengukuran produktivitas berhubungan dengan perubahan produktivitas sehingga usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas dapat dievaluasi. Yang kedua adalah pengukuran produktivitas adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Hal ini berguna sebagai informasi untuk menyusun strategi bersaing dengan perusahaan lain. Jadi, pengukuran produktivitas berguna dalam rangka sebagai bahan evaluasi ketika terjadi suatu perubahan produktivitas di masa yang akan datang. Yang kedua adalah berkaitan dengan penyusunan strategi perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. Selanjutnya adalah manfaat dari pengukuran produktivitas. Jadi menurut Vincent Casper mengungkapkan bahwa ada beberapa manfaat dari dilakukannya suatu pengukuran produktivitas pada organisasi perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan dapat menilai efisiensi konversi sumber dayanya. Jadi berkaitan dengan efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan ataupun proses yang ada. Yang kedua adalah pengukuran produktivitas perusahaan akan menjadi informasi yang bermanfaat dalam membandingkan tingkat produktivitas di antara organisasi perusahaan dalam industri sejenis sebagai bahan evaluasi dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. Jadi tingkat penilaiannya adalah berdasarkan produktivitasnya berapa. Yang ketiga adalah manfaat pengukuran produktivitas. Menurut Vincent Casper adalah pengukuran produktivitas akan menciptakan tindakan kompetitif berupa upaya-upaya peningkatan produktivitas terus-menerus. Jadi continuous productivity improvement, suatu proses peningkatan produktivitas yang tanpa henti. Tipe-tipe dasar pengukuran produktivitas, ya. Jadi pengukuran produktivitas melalui pendekatan rasio output per input adalah pengukuran yang paling sederhana dan mampu menghasilkan 3 ukuran produktivitas sebagai berikut. Ada 3 jenis pengukuran produktivitas berdasarkan rumus output dan input. Yang pertama adalah produktivitas parsial, yang kedua adalah produktivitas multifaktor, dan yang ketiga adalah produktivitas total. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah produktivitas parsial, partial productivity. Sering juga disebut sebagai produktivitas faktor tunggal atau single factor productivity. Diartikan untuk menunjukkan produktivitas faktor tertentu yang digunakan untuk menghasilkan keluaran. Jadi hanya beberapa bagian saja. Misalkan untuk menghitung produktivitas bahan baku diperoleh dengan cara rasio antara output terhadap input bahan baku ataupun materialnya saja. Contoh lainnya adalah ketika menghitung produktivitas material berdasarkan rasio output terhadap input materialnya saja. Yang kedua yaitu adalah produktivitas multifaktor ataupun multifaktor productivity, menunjukkan produktivitas output bersih terhadap banyaknya input modal dan tenaga kerja yang digunakan. Jadi yang mempengaruhi adalah input modal dan tenaga kerja ataupun karyawan. Jadi output bersih adalah input total dikurangi output dalam proses produksi. Kemudian jenis input yang digunakan dalam pengukuran ini hanya faktor tenaga kerja dan modal, ya. Sudah saya sebutkan tadi. Ada inputnya ada 2 faktor, tenaga kerja dan modal. Rumusnya untuk mencari produktivitas multifaktor diperoleh dengan keluaran dibagi dengan beberapa masukan, ya, beberapa input, ya, yaitu tenaga kerja dan modal. Yang ketiga adalah produktivitas total atau total factor productivity.
Produktivitas ini menunjukkan produktivitas dari semua faktor yang digunakan untuk menghasilkan output. Ya, jadi semua faktor inputan dimasukkan dalam perhitungan. Faktor tersebut adalah mulai dari bahan baku, tenaga kerja, energi, modal, dan lain-lainnya. Rumusnya adalah produktivitas total diperoleh dari total keluaran dibagi dengan total masukan. Jadi ada tenaga kerjanya, bahan baku, energi, modal, dan lain-lain. Kemudian apa saja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu produktivitas? Jadi, menurut Xiaqian pada tahun 2003 menjelaskan bahwa untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi, suatu perusahaan atau organisasi dalam proses produksi tidak hanya membutuhkan bahan baku dan tenaga kerja saja, tapi juga harus didukung oleh faktor-faktor lainnya, antara lain adalah pendidikan, ya pendidikan karyawannya, kemudian pelatihan yang mereka berikan kepada karyawan, penilaian prestasi kerja ya sebagai bentuk reward, kemudian ya sistem imbalan bisa bermacam-macam ya, kemudian motivasi dari karyawan itu sendiri dan kepuasan kerja. Selanjutnya adalah unsur-unsur dari produktivitas. Unsur-unsur produktivitas terdiri dari 3 unsur penting ya. Ketika kita berbicara tentang produktivitas, maka ada 3 unsur yang selalu meliputi, yaitu efisiensi, efektivitas, dan kualitas. Ya, ini selalu rancu ya, apa sih sebenarnya perbedaan antara efisiensi dan efektivitas. Kemudian yang pertama adalah efisiensi, penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Jadi efisiensi ini berkaitan dengan minimasi sumber daya yang ada, jadi untuk mencapai hasil yang optimum. Ketika kita berbicara efisiensi, maka yang kita bicarakan adalah sumber daya atau inputnya. Yang kedua adalah efektivitas, yaitu pencapaian tujuan secara tepat dan cepat, yang menyatakan seberapa jauh target ya, baik kuantitas, kualitas, waktu telah tercapai. Efektivitas itu orientasinya adalah hasil ataupun tujuan yang dicapai ya, dilakukan secara tepat dan cepat. Dan yang ketiga, kualitas. Ini sudah tidak asing lagi, yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh telah terpenuhinya berbagai persyaratan, requirement ataupun spesifikasi dan harapan pelanggan ataupun pengguna dari suatu produk. Materi yang kedua adalah kita membahas apa sih hubungan antara profitabilitas dan produktivitas. Nah, ini masih kita lanjutkan materi sebelumnya, kita mengulas singkat, yaitu tentang tata cara mengukur produktivitas. Jadi ada banyak cara untuk mengukur produktivitas ya. Misalkan output yang digunakan adalah produktivitas penjualan ya. Cara paling logis untuk mengukur produktivitas adalah dengan penjualan. Pada akhirnya penjualan adalah hal yang mengendalikan organisasi, walaupun ada pengecualian ya, tidak semuanya harus outputnya adalah produktivitas penjualan ataupun total penjualan. Salah satunya adalah tim IT dalam suatu perusahaan yang tidak kaitan eratnya adalah sangat sedikit dengan jumlah penjualan produk. Yang kedua adalah menggunakan profitabilitas. Jadi walaupun penjualan meningkat, profitabilitas atau yang disebut dengan keuntungan mungkin saja menurun. Hal ini dikarenakan biaya-biaya yang terus bertambah ya. Oleh karena itu, organisasi yang mengukur produktivitas penjualan harus juga mempertimbangkan untuk mengukur produktivitas dalam hal keuntungan. Tidak selalu ya penjualan meningkat diikuti oleh profitabilitas. Ini berkaitan dengan inputan atau biaya-biaya yang harus dikeluarkan, dibagi dengan biaya ataupun uang masuk dari proses penjualan tersebut. Yang selanjutnya adalah kuantitatif ya, ukuran kuantitatif untuk mengukur suatu produktivitas. Standar penilaian yang sering diterapkan untuk tugas yang relatif hanya membutuhkan keahlian minimal, seperti pengepakan dan pembungkusan produk, mendistribusikan voucher atau kupon kepada para konsumen, dan juga jumlah pengiriman produk yang dilakukan ke gudang atau ke para pelanggan. Hitung secara kuantitatif ya, jumlah
Kemudian kualitatif, cara kualitatif ya. Cara ini paling tepat diterapkan untuk para staf yang tugasnya sangat penting yang berkaitan dengan produk, jasa, dan dalam kasus operasional. Penilaian-penilaian seperti jumlah kesalahan per jumlah output atau misalkan jumlah pelanggan yang puas per minggu atau per bulan dapat diterapkan. Itu adalah contoh perhitungan menggunakan data kualitatif. Dan selanjutnya adalah produktivitas yang diukur berdasarkan target manajemen. Mengukur produktivitas berdasarkan tujuan manajemen merupakan cara yang lebih rumit dikarenakan cara ini membutuhkan lebih banyak strategi dan rencana untuk jangka waktu yang lebih panjang, misalkan terkait dengan target yang sudah dicanangkan oleh perusahaan adalah peningkatan sejauh 10%, dan kita harus tahu kondisi real yang sekarang sudah dicapai berapa. Itu adalah salah satu contoh menghitung produktivitas berdasarkan target penjualan ataupun target manajemen yang sudah ditetapkan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih cara-cara untuk meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan. Yang pertama adalah dengan cara mengelompokkan pekerja-pekerja terbaik menjadi dalam sebuah tim ya. Jadi ini adalah perusahaan-perusahaan top menerapkan hal ini ya, untuk mengelompokkan karyawan terbaiknya untuk bekerja sama dalam proyek-proyek yang penting bagi perusahaan, karena pekerja terbaik akan memberikan suatu lingkungan yang baik dan lingkungan yang kompetitif antara karyawan satu dan yang lainnya. Yang kedua adalah memberikan keuntungan dan penghargaan yang kreatif selain bentuk uang. Jadi bukan rahasia lagi bahwa karyawan yang bahagia dan puas lebih produktif daripada mereka yang digaji tinggi. Jadi perhatian perusahaan yang bagaimana terhadap karyawan mereka. Yang selanjutnya, cara untuk meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan adalah menumbuhkan budaya perusahaan yang produktif. Ya, cara lainnya adalah dengan menumbuhkan budaya kerja yang produktif dengan memilih dan merekrut pekerja terbaik. Nah, ini kuncinya ini, merekrut pekerja terbaik yang sangat termotivasi dan berpikiran objektif. Hal ini meningkatkan jumlah pekerja produktif di tempat kerja dan menciptakan lingkungan yang menghargai produktivitas. Jadi budaya ditumbuhkan dengan cara perekrutan tenaga yang memang sudah terbaik dan termotivasi dan berpikiran objektif. Nah, kemudian setelah kita berbicara tentang produktivitas, selanjutnya adalah profitabilitas atau biasa disebut dengan keuntungan, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki seperti aktiva, modal, dan penjualan perusahaan. Secara jelas, profitabilitas memang mengandung komponen produktivitas, tetapi profitabilitas lebih kuat dipengaruhi oleh harga yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar masukan ataupun modal dan diterima dari keluarannya. Jadi berkaitan dengan jumlah modal dan jumlah ataupun harga yang mereka keluarkan, itu profitabilitas. Apabila konsep peningkatan produktivitas dikaitkan langsung dengan profitabilitas perusahaan, maka dapat membangun suatu strategi peningkatan produktivitas dan profitabilitas perusahaan secara terus-menerus ya, continuous improvement, peningkatan secara terus-menerus. Nah, ini adalah strategi peningkatan produktivitas dan profitabilitas. Diawali dengan adanya peningkatan profitabilitas perusahaan melalui atraksi dan loyalitas pelanggan. Kemudian terjadinya proses continuous improvement untuk peningkatan produktivitas dan profitabilitas, yaitu efektivitas dan efisiensi. Kemudian juga terjadinya perbaikan pada kualitas dan efektif dan efisiensi, membangun sistem industri ya. Jadi memperhatikan aspek-aspek kualitas, efektivitas, dan efisiensi. Ini adalah 3 faktor ketika kita berbicara dengan produktivitas. Nah, kemudian adanya kualitas, efektivitas, efisiensi produk itu akan menghasilkan suatu peningkatan produktivitas melalui siklus dari profitabilitas. Nah, ini secara berkesinambungan dan terus-menerus.
Nah, ini adalah hubungan secara jelas antara produktivitas dan profitabilitas. Kasus yang pertama, ya, ketika profitabilitas tinggi ataupun keuntungan tinggi dan produktivitas tinggi, maka kondisi keuangan akan sehat dan stabil. Tindakannya adalah jelas hanya mempertahankan dan continuous improvement, selalu ditingkatkan baik produktivitas dan produktivitas dan profitabilitas. Yang kedua adalah ketika profitabilitas tinggi dan produktivitas rendah, apa yang terjadi? Profitabilitas yang tinggi tidak akan berlanjut dalam jangka panjang. Jadi keuntungannya akan diperoleh perusahaan hanya bersifat temporary, karena produktivitas yang rendah akan menggerogoti keuntungan perusahaan itu sendiri. Tindakannya apa? Yaitu tingkatkan produktivitas menggunakan siklus produktivitas. Ini adalah terdapat masalah internal dalam sistem industri itu. Yang ketiga adalah jika profitabilitas rendah dan produktivitas tinggi, maka perusahaan akan menghadapi kerugian dan mungkin akan menuju kebangkrutan. Jadi tidak cukup dengan produktivitas tinggi, tetapi juga harus diimbangi dengan profitabilitasnya. Tingkatan produktivitas melalui perbaikan strategi pasar, yaitu misalkan dengan riset pasar, kemudian pelayanan pelanggannya, kemudian dilakukan promosi, penetapan harga, desain produk yang sesuai dengan customer need. Jadi terdapat suatu masalah eksternal dari sistem industri itu. Dan yang paling terakhir, paling empat, dan ini sungguh sangat dihindari, ya, ketika profitabilitas rendah, kan produktivitas rendah, maka perusahaan akan bangkrut. Jadi apa yang harus dilakukan adalah tingkatkan produktivitas dan profitabilitas dengan membangun kembali sistem industri yang sekaligus memperhatikan aspek-aspek kualitas, efektivitas pencapaian tujuan, dan efisiensi penggunaan sumber-sumber daya. Yaitu terdapat suatu masalah internal dan eksternal dari sistem industri itu yang harus diperbaiki. Demikian pembahasan kita tentang profitabilitas, produktivitas. Semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.